Berita diambil dari sumber Kompasiana dan penulis Bapak Andrian. Ekonomi dan Bisnis. Judul: Fenomena Kripto dan Pituk. Ditulis pada tanggal 20 Februari tahun 2021 jam 1.48. Link berita pada deskripsinya. Saya tahu kamu malas baca, makanya saya bacakan saja ya ngap. Ini berita positif yang tidak memojokkan satu sama lain atau bahasa Jawanya fair. Daripada media yang memberitakan berita lama atau bahasa Sundanya basi. Oke sahabat Pituk yang pro maupun yang kontra, welcome to my channel Pituk Pro. Oke, saya mulai ya. Judul: Fenomena Kripto dan Pituk. Belakangan ini kita tercengang oleh pemberitaan terkait melambungnya harga salah satu aset kripto yang bernama Bitcoin, yang mana harganya telah mencetak rekor fenomenal di harga 770 juta per Bitcoin. Padahal sekitar 5 tahun lalu harganya masih 60 jutaan per Bitcoin. Di tahun 2015 harganya malah masih 5 jutaan per Bitcoin. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga harga terbang ke awan? Elon Musk, CEO Tesla, salah satu produsen mobil listrik yang berpusat di Amerika, telah mengambil keputusan bersejarah untuk menginvestasikan aset perusahaannya ke dalam bentuk Bitcoin. Dengan melakukan pembelian sebesar $1.50 miliar atau setara 21 triliun rupiah, kurs Rp14.000, harga Bitcoin pun melambung tinggi akibat permintaan yang besar, sumber CNBC, Februari tahun 2021. Lalu apa hubungannya dengan Pituk, yang belakangan ini sedang kontroversi dan ramai dibicarakan? Menurut pengamatan penulis dari berbagai sumber, Pituk adalah suatu wadah periklanan di mana berbagai perusahaan dapat mengiklankan produk-produk terbaru mereka melalui suatu wadah advertising atau periklanan, di mana tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan sales and revenue perusahaan, dan salah satu advertising online yang paling populer saat ini adalah YouTube. Dari sisi balance sheet, mungkin masih banyak yang awam terkait struktur operasional suatu perusahaan, khususnya dalam pos beban operasional. Kalau kita cermati, untuk perusahaan besar apalagi yang sudah bonafit, mereka pastinya memiliki suatu anggaran untuk belanja iklan. Dan tidak tanggung-tanggung budget iklan ini nilainya bisa mencapai miliaran rupiah. Budget iklan inilah yang kemudian digunakan untuk membayar pengiklan YouTube Pituk untuk menerbitkan atau mempromosikan iklan mereka kepada viewernya. Nah, poin inilah yang kadang menjadi pertanyaan kita, bagaimana jika produk yang dipromosikan itu tidak laku? Perusahaan rugi dong sudah membayar pengiklan. Jangan khawatir, karena meski hal itu terjadi, perusahaan tetap mengeluarkan biaya iklan, entah produknya laku atau tidak. Anda tidak perlu pusing dengan hal itu. Sampai di sini mungkin kita sudah sedikit paham tentang circle atau sistem dari mana pengiklan mendapat keuntungan untuk kemudian sebagian dibayarkan kepada konten kreator atau member. Pituk, salah satu yang digadang sebagai pesaing YouTube ke depannya, pasti banyak menuai pro kontra di masyarakat. Hal itu wajar saja, apalagi VAP terbilang baru di Indonesia. Bahkan Bitcoin dan produk cyber lainnya pun mengalami hal yang sama di awal kemunculannya. Tapi saat ini tentu ceritanya berbeda. Sepanjang Pituk tidak merugikan masyarakat, memiliki legalitas dari pemerintah dan dapat membuktikan dirinya sebagai entitas yang bermanfaat bagi masyarakat di tengah perekonomian yang melemah akibat COVID-19, penulis pikir hal itu perlu diperjuangkan. Menghadapi era 4.0. Tahukah Anda bahwa dinamika kehidupan berlangsung begitu cepat? Tatanan kehidupan saat ini disadari atau tidak telah membawa kita ke ekosistem yang sangat modern. Bitcoin telah membuktikan hal itu. Gojek, Grab, Lazada, Tokopedia, WhatsApp, Zoom Meeting adalah merupakan produk pendahuluan di era 4.0, suatu era yang mengandalkan cyber, komputasi dan data. Era di mana kita harus beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman untuk bisa terlibat dan menikmati kemajuan teknologi. Jika tidak, maka Anda akan ketinggalan kereta. Sepintas mempelajari Pituk,
Hal yang perlu dipahami pertama, penonton atau member yang mengklik suatu iklan akan memperoleh penghasilan berupa VP, view point, yang nantinya dapat diuangkan dalam jangka waktu tertentu. Kedua, VP dapat dijadikan aset investasi jangka panjang. Nah, poin ini yang menarik jika VTube memang berhasil melegalkan dirinya menjadi suatu entitas yang legal dengan konsep bisnis yang jelas. Bukan mustahil VP yang saat ini sedang digenggam oleh member atau klien VTube akan berharga berkali lipat seperti Bitcoin jika passion VTube ingin mengadopsi model bisnis Bitcoin. Namun penulis berpendapat agar sebaiknya pihak VTube tidak terburu-buru menaikkan harga VP dengan menyerahkan kepada mekanisme pasar karena hal ini dapat disalahgunakan oleh oknum yang sengaja memainkan harga, sehingga pada akhirnya member retail yang menjadi korban karena tidak sanggup lagi membeli paket misi bintang yang kemahalan. Ketiga, VTube menjadi sarana investasi jangka pendek, artinya member yang mengikuti misi bintang dapat memperoleh penghasilan periodik per 40 hari berupa VP yang bisa dicairkan, tergantung level atau misi bintang yang diikuti. VTube 3.0. Berdasarkan informasi yang penulis himpun beberapa hari ini, VTube sedang melakukan maintenance system, dan hal itu menyebabkan membernya tidak dapat login atau mengakses sistem VTube. Namun pihak manajemen telah menjelaskan bahwa hal ini sengaja dilakukan untuk menyambut VTube fase 2 yang konon katanya akan lebih bombastis dibanding versi sebelumnya, sambil menunggu perizinan yang akan segera dikeluarkan oleh OJK. Dalam hal ini ialah SWI, Satgas Waspada Investasi. Dengan hadirnya VTube 3.0 nantinya member juga dapat melakukan transaksi pembelian barang DCB melalui satu aplikasi yang terintegrasi, karena VTube telah menjalin kerjasama dengan e-commerce yang ada di Indonesia. Selain itu, nantinya para member VTube dapat menukarkan langsung VP mereka di exchange counter yang juga terdapat di aplikasi VTube 3.0. Dan bagi penulis poin inilah yang menjadi fokus utama untuk melihat kemampuan dan tingkat likuiditas dalam hal pencairan VP, berapapun nilainya dari para member. Dan sangat diharapkan pula agar perusahaan VTube dapat menyerap likuiditas yang membanjiri pasar jika hal itu terjadi, agar tidak terjadi kepanikan dan wan prestasi, demi menjaga kepercayaan dan reputasi VTube. Nah, tiba saatnya bagi kita untuk mempertimbangkan berbagai peluang investasi yang ada. Tentunya harus dengan jeli melihat perizinan yang dimiliki, apakah sudah terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, agar kita terhindar dari investasi bodong. Tetap semangat para YouTuber dan VTube, optimis dan tetap inovatif menyambut era digital tanpa batas. Biar waktu yang membuktikan. Salam sukses. Adrian. Berikut berita yang kami bacakan. Terima kasih untuk penulis yang bijak dan fair. Saya lebih suka seperti ini, media mengeduaksi. Salam sukses buat Bapak Andrian.